Tampil menggila di Liga Amerika, Martin Paes masuk bidikan klub besar Eropa. Jelang gabung skuad, wonderkid timnas Indonesia cetak gol indah. Derby panas Indonesia di Belanda, laga timnas Indonesia versus Bahrain jadi sorotan dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang bergabung bersama timnas Indonesia U20, salah satu wonderkid berbakat yaitu Welber Djardim yang bermain untuk Sao Paulo FC membuat sebuah gol dalam ajang Paulista Cup 2024 melawan Ituano. Gol tersebut membawa Sao Paulo FC menembus ke perempat final Paulista Cup 2024. Paulista Cup adalah turnamen sepak bola bergengsi di Brazil yang melibatkan tim-tim muda berbasis di negara bagian Sao Paulo. Ajang ini seringkali diikuti oleh pemain akademi atau pemain cadangan yang belum mendapatkan kesempatan bermain di Serie A Brazil. Menyitat Instagram Sao Paulo FC, Welber Djardim berhasil mencetak gol indah saat membantu Sao Paulo U17 menang atas Ituano. Welber Djardim yang ada di sisi kiri pertahanan Ituano memberikan umpan ke salah satu rekannya di sisi kanan. Alih-alih tersampaikan, bola tersebut ditepis kiper yang berujung masuk ke gawang. Gol indah yang dicetak Welber Djardim tidak hanya membantu Sao Paulo U17 lolos ke perempat final, akan tetapi juga menjadi pembuktian bakatnya di level junior. Performa apiknya di Paulista Cup semakin mempertegas pentingnya Welber Djardim untuk timnas Indonesia U20 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Setelah tampil memukau di Brazil, Welber Djardim diperkirakan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 25 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia U20 harus mampu menjadi juara grup atau setidaknya menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik untuk memastikan tiket ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari tahun depan. Berbeda dengan rekan-rekannya yang sudah menjalani training camp di Bali, Welber Djardim belum sempat bergabung dengan skuad timnas Indonesia U20 karena masih berkompetisi di Brazil. Namun, ia diperkirakan akan bergabung setelah tim berpindah lokasi persiapan ke Jakarta. Keseriusan timnas Indonesia menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nampaknya bukan omong semata. Hal itu bisa kita lihat bagaimana PSSI mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan yaitu Max Hilgers dan Eliano Reyders demi menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan lampu hijau atas proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reyders. Proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia juga akan segera dilaksanakan di Den Haag, Belanda dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis proses ini dapat diselesaikan dalam waktu seminggu, sehingga kedua pemain ini bisa langsung bergabung ke dalam skuad Garuda untuk menghadapi laga krusial melawan Bahrain dan juga Cina. Pak Presiden sudah tanda tangan Max Hilgers dan Eliano Reyders, jadi tinggal angkat sumpah di Den Haag. Jadi ada waktu 1 minggu yang coba dikejar. Mudah-mudahan kalau Max Hilgers dan Eliano bisa untuk lawan Bahrain dan Cina, kita punya kekuatan tambahan, ujar Erick Thohir. Dengan status sebagai WNI, Max Hilgers dan Eliano Reyders hanya perlu menyelesaikan proses perpindahan asosiasi sepak bola dari KNPB ke PSSI. Langkah ini merupakan syarat mutlak agar keduanya dapat mengenakan seragam timnas Indonesia secara resmi. PSSI tengah bergerak cepat untuk memastikan semua prosedur berjalan lancar dan tepat waktu. Selain fokus pada proses naturalisasi, PSSI juga tengah mempersiapkan segala aspek teknis untuk menghadapi laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang jadwal perjalanan yang efisien untuk menghindari kelelahan pemain. Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat komersial untuk penerbangan dari Indonesia ke Bahrain, sementara untuk perjalanan dari Bahrain ke Cina akan disewa pesawat khusus. Pemain tim nasional Indonesia Sandy Walsh saat ini merupakan salah satu pemain senior di timnas Indonesia. Kini bek asal klub Belgia KP Mechelen itu sudah berusia 29 tahun. Selain Sandy Walsh, ada yang paling tua usianya di timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah bek klub asal Malaysia Johor Darul Tajim Jordi Amat.
Sebagai salah satu pemain senior, Sandy Walsh mempunyai kepribadian yang sangat baik kepada teman-temannya. Sandy Walsh menunjukkan bahwa ia berusaha bersaing dengan pemain-pemain lain yang usianya masih muda. Kerja keras Sandy Walsh pun terbayar sudah. Ia kini sering mendapatkan kepercayaan bermain oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hal itu didapatkan Sandy Walsh saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Baru-baru ini, Sandy Walsh membeberkan apa yang membuatnya bisa tetap maksimal bersama timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa semua itu kuncinya hanya satu, yakni kerja keras. Sandy juga mengakui bahwa ia tidak suka melihat pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin. Ia bercerita bahwa ada pemain timnas Indonesia yang tidak disiplin. Hal itu ditunjukkan saat kumpul bersama dengan staf pelatih dan pemain timnas Indonesia lainnya. Pemain tersebut rupanya telat datang ke acara tersebut. Sebagai pemain senior dan berpengalaman, Sandy Walsh pun langsung menegurnya. Ia melihat bahwa apa yang dilakukan pemain tersebut sebuah hal yang salah. Tentu saja kerja keras, mendengarkan arahan pelatih, dan punya kedisiplinan di dalam dan di luar lapangan. Saya tidak suka dengan pemain yang datang terlalu telat saat pertemuan atau makan malam dan sarapan. Setiap kali hal itu terjadi, saya selalu berbicara kepada pemain bersangkutan. Tentu saja saya tidak akan menyebutkan nama pemain itu di sini. Bagi saya, jika kalian datang telat ke hal sederhana seperti sarapan, Anda pasti akan telat di lapangan. Disiplin sangat penting bagi tim ini. Terbukti kami dapat meraih hasil bagus saat melawan Arab Saudi dan Australia karena kedisiplinan itu. Saya bangga terhadap potensi di tim ini. Para pemain muda mendengarkan arahan yang baik. Saya selalu bilang ke mereka agar terus berkembang setiap hari. Saya juga bilang ke mereka bahwa ada masa depan yang sangat besar di sepak bola Indonesia, ujar Sandy Walsh. Sebuah kabar menghebohkan datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, timnas Indonesia mendapatkan promosi gratis dari Liga Belanda atau Eredivisie. Mereka menginformasikan duel Bahrain versus skuad Garuda di tengah-tengah pertandingan antara Almere City versus FC20. Ya, timnas Indonesia memang dijadwalkan bertanding ke markas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 10 Oktober mendatang. Pertandingan tersebut sangat penting bagi tim nasional Indonesia dalam misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Informasi pertandingan tersebut ternyata diinformasikan Eredivisie ketika Almere City berhadapan dengan FC20 malam tadi. Sebagai informasi, kedua tim memang diisi oleh pemain keturunan yang sudah dan akan berseragam timnas Indonesia. Tom Haye, gelandang Almere City, merupakan andalan lini tengah timnas Indonesia. Sementara di kubu FC20 terdapat Mesilgres yang sudah mengurus proses naturalisasi. Kedua pemain diperkirakan sudah bisa bertandem saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain. Pasalnya, Mesilgres dijadwalkan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 30 September mendatang. Terkait pertandingan Almere City versus FC20, laga berakhir kemenangan untuk tim tamu. Mesilgres dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor telak yaitu 5-0. Kiper timnas Indonesia Martin Paes terus menunjukkan pesonanya bersama sang klub FC Dallas. Baru-baru ini, FC Dallas menjamu Los Angeles FC di lanjutan Major League Soccer 2024. Kiper 26 tahun ini seperti biasa dipercaya sebagai starter. Seperti di laga-laga sebelumnya, Martin Paes selalu membuat penyelamatan minimal 3 kali per pertandingan. Untuk laga ini, ex-kiper timnas Belanda U21 ini membuat 3 penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan sepakan first time salah satu pemain LAFC dari jarak dekat. Momen ini pun viral di media sosial. Berkat bantuan Martin Paes, FC Dallas menang 3-1 atas LAFC. Bahkan penyerang LAFC yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia, Olivier Giroud, gagal membobol ex-kiper FC Utrecht tersebut. Banyak netizen di media sosial yang melemparkan harapan, salah satunya akun Dede Outdoor yang berharap Martin Paes diboyong Manchester United. Peluang Martin Paes diboyong Manchester United terbuka sangat lebar, sebab pelatih Manchester United Erik ten Hag bisa mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di bursa transfer musim panas 2024 saja, ada 3 pemain yang ada kaitannya dengan Belanda didaratkan Erik ten Hag. Di bursa transfer musim panas 2024 lalu, Martin Paes juga sempat dibidik klub Serie A Empoli. Namun, transfer batal terrealisasi karena Empoli melemparkan tawaran ketika MLS 2024 tengah memasuki fase krusial.